Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Selamat hari Senin, saatnya kita belajar bersama ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2. Indahnya keragaman budaya negeriku. Walaupun masih daring, kita harus tetap semangat. Jangan lupa ya jaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masih ingatkah kalian keragaman bangsa Indonesia banyak sekali? Di antaranya adalah keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Selain keragaman suku, ada pula keragaman tarian, keragaman rumah adat, dan keragaman pakaian. Hari ini kita akan belajar keragaman rumah adat dan karakteristik dari rumah adat tersebut. Ayo kita belajar rumah adat yang ada di Indonesia bersama-sama. Selain itu, siapkan alat tulismu ya, buku tulis, buku pena, pensil, dan pulpen. Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan. Di masing-masing pulau terdapat rumah adat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain itu, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Selengkapnya kita simak ya videonya. Nah, yang pertama adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat 10 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Berikut adalah macam-macam nama rumah adat dari 10 provinsi tersebut. Nah, untuk rumah adat ini siapa yang tahu dari mana? Ini sangat terkenal. Ya, Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Selain itu, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga mempunyai rumah adat yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terdiri dari 9 provinsi. Ada juga rumah adat yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Banten, rumah adat Baduy, DKI Jakarta, rumah kebaya, rumah gudang, Jawa Barat, rumah kasepuhan, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, rumah joglo, Bali, Gapura, Candi Bentar, Nusa Tenggara Barat dalam Lokasamawa, dan Nusa Tenggara Timur, Sauata Mosa Lakitana Baruniang. Berikut adalah contoh dari rumah adat Bali, Gapura Candi Bentar. Ini adalah gambarnya ya anak-anak. Setiap di Bali pasti ada gapura seperti ini. Itu merupakan rumah adat dari Kepulauan Bali. Rumah adat di Indonesia di Pulau Kalimantan. Rumah adat di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan terdapat 5 provinsi. Berikut nama provinsi dan rumah adatnya. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. Kalimantan Utara, Rumah Balaui. Kalimantan Tengah, Rumah Ketang. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Dan Kalimantan Selatan, Rumah Banjar. Nah, ini adalah Rumah Banjar Hubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Ada pula Pulau Sulawesi dan Maluku.
Di Pulau Sulawesi dan Maluku terdapat 8 provinsi. Berikut nama rumah adatnya. Contohnya adalah Rumah Bayi Leo dari Maluku. Dan kepulauan yang terakhir adalah Pulau Papua. Terdapat 2 provinsi di Papua. Berikut nama rumah adatnya. Papua Barat Rumah Honai, Papua Rumah Honai. Berikut adalah gambar dari Rumah Honai. Keragaman rumah adat di Indonesia sangat beragam. Kita harus terus melestarikannya. Biasanya, rumah adat setiap provinsi mempunyai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Sekarang kita akan belajar rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai ada kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, selanjutnya di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang atau Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Dinding rumah tersebut dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk sawah disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Rumah Gendang terdiri dari 5 tingkat. Yang tingkatan pertama untuk lutur atau tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, lobo, tempat menyimpan bahan makanan dan barang. Yang ketiga, lentar, tempat menyimpan benih tanaman pangan. Yang kelima, lemperai, tempat menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan hekang kode, tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Berikut adalah contoh rumah Gendang. Di Pulau Jawa, terutama Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, rumah adatnya adalah rumah joglo. Rumah joglo merupakan rumah adat, berasal dari sebuah kata yakni tajuk dan loro, yang berarti penggabungan 2 tajuk. Bentuk atap ini dipilih karena menyerupai sebuah bentuk dari gunung. Berikut adalah gambar rumah joglo. Karakteristik rumah joglo yaitu atapnya didukung dengan 4 pilar utama, yaitu sokoguru. Rumah joglo terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang pertemuan disebut pendapo, ruang tamu yang disebut peringgitan, dan ruang belakang utawa dalam yaitu ruang keluarga. Berikut gambar rumah adat dari beberapa provinsi yang mempunyai ciri khas yang sangat unik. Meskipun berbeda-beda, kita semua harus menghargai budaya daerah lain karena kita adalah Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca buku pena halaman 120, 121, dan 122. Dan untuk tugasnya anak-anak adalah mengerjakan ayo berlatih pada halaman 122, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang keragaman rumah adat dan karakteristiknya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.